Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Daring Mat channel yang khusus buat kamu yang sedang belajar untuk seleksi tes P3K 2021. Oke, kali ini Daring Mat akan berbagi pada kalian semua untuk guru matematika ya, baik SMP maupun SMA. Nanti soalnya sama baik SMP maupun SMA ya, tidak menuntut jenjang tapi menuntut ke mapel. Kita melihat teman-teman bahwa tes seleksi P3K 2021 itu terdiri dari kompetensi teknis yang akan kita bahas kali ini. Ini jumlah soalnya ada 50. Kemudian untuk tes bakat skolastik ada 40 nomor. Kemudian untuk kompetensi manajerial ada 30 nomor. Kemudian untuk sosiokultural ada 20 nomor dan wawancaranya 10 nomor gitu ya. Nah, dari situ kita akan bagi-bagi ya. Jadi bagi-bagi waktunya, bahwa kompetensi teknis itu ada 60 menit atau 1 jam, skolastik ya 60 menit sama 1 jam, kemudian manajerial itu ada 25 menit dengan soal 30, sosiokultural dengan soal 20 itu 15 menit, kemudian wawancaranya 10 menit. Jadi kalau kita total itu ada 120 ditambah 40, 160, 170 soal ya. Ini proporsinya bobotnya 60%, jadi penting untuk kompetensi teknis dan bakat skolastik ini proporsinya penting 60%, sementara yang ini adalah 40%. Oke teman-teman, kita mulai saja. Untuk kali ini kita akan belajar kompetensi teknis untuk guru matematika jenjang SMP maupun SMA. Oke, kita mulai dari nomor 1. Luas daerah yang diarsir pada gambar di bawah ini, gambarnya seperti ini, adalah titik-titik A125/12, B125/6, C125/3, D25/6. Coba kalian perhatikan teman-teman. Nanti akan saya sajikan dua metode untuk menyelesaikan soal seperti ini. Metode pertama adalah metode integral, metode kedua adalah menggunakan aturan diskriminan ya. Kita mulai dulu dengan metode pertama, yaitu metode integral. Kita cari dulu nih. Ini persamaannya kan Y sama dengan X ditambah 3 kan gitu ya. Yang ini Y sama dengan 9 dikurangi X kuadrat ya. Bagi teman-teman yang belum bisa untuk menentukan persamaan kurva maupun garis, silahkan dipelajari lagi gitu ya. Kita tidak membahas itu sampai detail gitu ya. Kemudian dari situ kita samakan untuk menentukan titik potong dari kurva dan garis ya. 9 dikurangi X kuadrat sama dengan X tambah 3, pindahkan ruas. Negatif X kuadrat kita pindahkan jadi X kuadrat ditambah X ditambah 3, kemudian 9-nya dipindah ruas juga menjadi negatif 9. Kemudian 3 dikurangi negatif 9 kan negatif 6 ya. 3 dikurangi 9 kan negatif 6 atau negatif 6 ya. Itu jadi X kuadrat ditambah X dikurangi 6 sama dengan 0. Di sini kita bisa mencari nilai X 0-nya bagaimana. Jadi X tambah 3, X dikurangi 2 sama dengan 0, maka X yang memenuhi adalah negatif 3 dan 2 ya. Nah, kita kalau mencari luas yang diarsir itu menggunakan aturan integral. Batas atasnya adalah 2, itu dilihat itu X yang besar itu 2, X yang kecil negatif 3 itu menjadi batas bawah. Kemudian lihat gambar grafiknya, itu ternyata gambar kurvanya di atas yang diarsir itu ya, gambar kurvanya di sebelah atas, kemudian garisnya di sebelah bawah, maka yang diarsir itu kurvanya ditaruh di depan. Jadi integral batasnya 2 dan negatif 3, 9 dikurangi X kuadrat, kemudian dikurangi yang belakang adalah X ditambah 3. Nah dari sini kita bisa menyederhanakan, jadi negatif X kuadrat, negatif X, terus kemudian itu 9 dikurangi 3 ketemunya 6. Jadi integral negatif X kuadrat negatif X ditambah 6 dengan batas atas 2, batas bawah negatif 3. Kita integralkan teman-teman. Hasil integralnya seperti ini. Negatif 1/3 X pangkat 3 dikurangi setengah X kuadrat ditambah 6X dengan batas atasnya 2, batas bawahnya negatif 3, tinggal dimasukkan. Jadi negatif 1/3, 2-nya dipangkatkan 3, dikurangi setengah 2 pangkat 2 ditambah 6 kali 2 dikurangi negatif 1/3 kalikan negatif 3 pangkat 3 dikurangi setengah dikalikan negatif 3 pangkat 2 ditambah 6 dikalikan negatif 3. Kalau kita total hasilnya seperti ini teman-teman. Negatif 8/3 ditambah 10 yang bagian depan, yang bagian belakang
negatif 9 dikurangi 9/2. Kalau kita hitung hasilnya adalah 9 ditambah 11/6. Kalau diubah menjadi bentuk pecahan sederhana, jadi 6 kali 19 ditambah 11 ketemunya 125/6. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Oke, kita masuk nomor 2. Luas daerah yang di-RZO masih ke nomor 1 metode 2 ya. Nomor 1 tadi yang pertama menggunakan aturan integral, yang kedua ini kita akan coba selesaikan dengan aturan diskriminan. Ini tadi adalah y sama dengan x plus 3, ini y sama dengan 9 dikurangi x kuadrat, kemudian sama seperti tadi. Nah, sampai di sini, sampai x kuadrat ditambah x dikurangi 6 sama dengan 0, kita tentukan diskriminannya. Kan rumusnya B kuadrat dikurangi 4AC kan gitu ya. Jadi kita masukkan B nya adalah koefisien X, itu hasilnya 1 kuadrat, A nya adalah koefisien X kuadrat, hasilnya 1, C nya adalah negatif 6. Kalau dihitung 1 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali negatif 6, hasilnya berapa? 1 ditambah 24, hasilnya adalah 25. Nah, menentukan luas yang diarsir mudah sekali. Rumusnya tinggal di akar D per 6A kuadrat. Nah, tinggal masukkan 25 kali akar 25 per 6 kali 1 kuadrat. A nya kan 1 kan, dari x kuadrat tambah x dikurangi 6 sama dengan 0, itu A nya itu koefisien dari x kuadrat 1 kan. Jadi 25 kali 5 per 6, hasilnya adalah 125/6, sama jawabannya adalah B. Nah, silahkan dicari mana yang mudah menurut kalian gitu ya. Kita masuk ke nomor 2 teman-teman. Ada 5 kursi dalam satu baris pada suatu pengajian dan ada 5 orang jamaah terdiri dari 3 wanita, 2 pria. Di antara kelima orang tersebut ada 2 pasangan suami istri. Ya, 2 pasangan suami istri, berarti yang wanita ada 1 yang single gitu ya. Kemudian 2 pasangan suami istri tersebut masing-masing ingin duduk berdekatan dengan pasangannya, dan masing-masing wanita ingin duduk berdekatan dengan mahramnya. Jadi yang 1 orang tadi yang single tadi juga inginnya duduk bukan di sebelahnya laki-laki, harus di sebelah wanita gitu, maksudnya begitu. Maka banyaknya cara mereka, posisi duduk mereka adalah berapa? A 24 cara, B 14 cara, C 12 cara, D 6 cara. Coba kita hitung. Ini posisinya bisa seperti ini ya. Yang warna merah itu untuk perempuan, yang tidak berwarna atau yang putih itu untuk laki-laki. Jadi ini kuncinya adalah di C nya teman-teman. C nya harus berdekatan dengan wanita, yaitu C nya bisa di ujung kanan, ini posisi seperti ini, kemudian seperti ini B, B, A, C, laki-lakinya yang tengah-tengah itu ya. B dan A kecil-kecil itu laki-laki, yang kecil itu laki-laki. Ini C nya ada di kanan sudah 2 dan tidak ada bisa lagi ya. Kemudian C nya kita taruh di sebelah kiri sendiri. Ini kan C nya hanya berdekatan dengan A juga perempuan, tidak diapit oleh laki-laki, tidak berdekatan dengan laki-laki. Masing-masing pasangan suami istri berdekatan dengan pasangannya masing-masing. Ini sebelah C nya sebelah kiri juga ada lagi seperti ini itu ya. Kemudian selain dari C di sebelah kanan ada 2 dan C sebelah kiri ada 2, kemudian kita taruh di tengah. Ditaruh tengah bisa seperti ini, BB CAA ya. B perempuannya di tengah semua, atau yang seperti ini, AA CBB gitu ya. Jadi totalnya ada 6 cara. Next, nomor berikutnya nomor 3. 5 ekor kambing rata-rata memiliki berat 70 kg. Nah, hilang 1 kambing rata-ratanya menjadi 68 kg. Maka berat kambing yang hilang adalah A 78 kg, B 76 kg, C 77 kg, D 74 kg. Nah teman-teman, untuk mengerjakan soal seperti ini mudah sekali. Yuk coba kita lihat pembahasannya. N itu banyaknya kambing ya. Kemudian ini rata-rata dan ini jumlah, artinya jumlah berat badan kambing kalau dijumlah sebanyak N kambing gitu ya. Coba kita lihat, pertama 5 ekor kambing, kita tulis 5, rata-ratanya 70, maka kalau dijumlah berapa? 5 kambing 70, rata-ratanya ya kita kalikan saja, tinggal 350
kg. Jadi 5 kambing itu kalau ditotal berat badannya 350 kg. Kemudian hilang 1 kambing, jadi berapa kambing? Oh, jadi 4 kambing. Rata-ratanya 68, berarti kalau kita kalikan hasilnya 272. Nah, ini kita kurangkan ya. Ini kalau dikurangkan ini ada 78, ini 1. Jadi 1 kambing itu kalau dijumlah 78, berarti 78 kita bagi 1 ketemunya 78. Hasilnya berarti A jawabannya. Next, nomor 4. Sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 6 cm dengan Q dan R masing-masing titik tengah B, F, dan C, G, dan S adalah titik tengah QR. Nah, panjang PS adalah titik-titik. Apakah A 3 akar 3, apakah B 5 akar 3, apakah C 3 akar 5, apakah D 3 akar 10. Nah, kita gambar dulu ya teman-teman ya. Gambarnya seperti ini. Ya, gambarnya jelek tidak apa-apa ya. Jadi A, B, C, D, E, F, G, H, kemudian titik Q itu tengahnya BF, kemudian R itu tengahnya CG ya. Kemudian S itu titik tengah antara Q dan R ya. Titik tengah QR itu ada S ya. Yang saya kasih, yang ditanyakan itu PS, panjangnya berapa? PS yang saya kasih warna merah itu panjangnya kira-kira berapa? Bagaimana sih cara menentukan mudah supaya mudah mengerjakan soal seperti ini? Kita kasih garis bantu saja supaya mudah ya teman-teman ya. Kita kasih garis bantu ini. Nah, ketemulah segitiga ini, kasih nama T. Ketemulah segitiga PTS. Dilihat itu ya. Pasti siku-siku ya, siku-siku di T. Nanti kita akan gunakan rumus Pitagoras untuk menghitung panjang PS. Ya, kita tulis dulu. PT itu kan panjangnya sama dengan 6. Kemudian TS itu kan setengahnya 6, itu artinya 3 gitu ya. Nah, jadi PS itu kan akar dari PT kuadrat ditambah TS kuadrat. Kalau kita hitung 6 kuadrat ditambah 3 kuadrat ketemunya 36 ditambah 9. Hasilnya berapa? Oh, akar 45. Jadi panjang PS itu akar 45. Kalau kita sederhanakan 45 itu kan 9 kali 5. 9 kali 5 berarti akarnya berarti berapa? 3 akar 5. Jawabannya adalah 3 akar 5. Next, nomor berikutnya nomor 5. Nilai dari akar 6 dikurangi akar 6 dikurangi akar 6 dikurangi dan seterusnya adalah A6, B3, C2, D1. Bagaimana cara menyelesaikan seperti ini? Coba kita misalkan X-nya itu akar 6 dikurangi akar 6 dikurangi akar 6 dikurangi akar 6 dan seterusnya. Nah, maka ini kalau disederhanakan kan bisa akar 6 dikurangi X ya. Jadi akar 6 dikurangi akar 6 kurangi itu sama dengan X kan, sama kan. Jadi kalau caranya mengerjakan bagaimana kalau sudah seperti ini? Kita kuadratkan masing-masing ruas, baik ruas kiri maupun ruas kanan. Jadi X kuadrat sama dengan 6 dikurangi X. Kita pindahkan X-nya ke sebelah kiri, jadi kurangi X berarti jadi tambah X. Kemudian 6 juga pindahkan ke ruas kiri, karena positif pindah ruas ke kiri jadi negatif. Negatif 6 sama dengan 0. Kita buat cari akarnya. Akar dari X kuadrat tambah X kurangi 6 sama dengan 0 itu berapa? Oh, ternyata kalau kita sederhanakan menjadi X tambah 3 dan X dikurangi 2. Nah, ini berarti X nya negatif 3 dan X sama dengan 2. Nah, karena akar dari berapa nilai akar itu bernilai selalu lebih dari atau sama dengan 0. Jadi yang digunakan adalah, yang memenuhi adalah X sama dengan 2. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 6, perhatikan gambar. Jika CF, ini gambarnya kita tulis dulu. Jika CF dan FB, CF dan FB itu adalah 2 cm dan 3 cm. Gambarnya yang mana ini? Ini seperti ini. Dan AB 6 cm, DC 4 cm, serta sudut CBA 60 derajat. Maka luas daerah yang diarsir berapa?
teman-teman, untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini kita perlu mencari panjang EF ya. Kita cari panjang EF dulu, gunakan rumus ini. EF sama dengan 4, yang bagian atas kita kalikan dengan bagian bawah yang samping bawah itu. 4 kali 3 ditambah yang bagian bawah kita kalikan dengan bagian samping atas. Jadi 6 kali 2 per 2 ditambah 3 ya. Samping atas dan samping bawah kita jumlahkan. Hasilnya berapa? 12 ditambah 12 dibagi 5, ketemunya 24 per 5. Jadi panjang EF itu adalah 24 per 5. Ketemu ya. Nah, sekarang coba perhatikan sudut DEF, dilihat itu DEF itu kan sama dengan sudut CFE. Kenapa? Sama kaki gitu ya. Sama kaki, sama dengan sudut CBA. Nah, CBA dengan CFE itu kan sehadap ya. Sehadap berarti nilainya sama 60, maka DEF karena sama kaki juga 60. Nah, karena hal itu, karena DEF 60, maka kita bisa ketemukan sudut dari AEF. AEF kan berarti 120 ya kan, sudut AEF. Nah, kita bisa menggunakan rumus ini untuk menghitung luas daerah yang diarsir. Luas segitiga itu kan rumusnya sisi-sisi ya, setengah kali sisi kali sisi kali sinus yang diapit sudut, sinus sudut yang diapit oleh dua sisi itu. Kita gunakan sisinya adalah AE dan EF. Setengah sisi kali sinus sudut AEF. Kita hitung setengah AE-nya ketemu berapa tadi ya? AE-nya 3 kan, sama kaki kan tadi. 3, EF-nya ketemu 24 per 5, sinus 120. Nah, kalau dihitung setengah kali 3 kali 24 per 5, sinus 120 itu setengah akar 3. Berarti totalnya berapa kalau dihitung? 18 per 5 akar 3. Jadi jawabannya adalah 18 per 5 akar 3 di jawabannya. Nomor berikutnya, nilai dari integral 2 sekant kuadrat 2pi dikurangi 4x dx adalah A. Setengah kotan 2pi dikurangi 4x, B. Negatif setengah sekan 2pi dikurangi 4x, C. Negatif setengah tan 2pi dikurangi 4x, D. Setengah tan 2pi dikurangi 4x. Nah, teman-teman, kita kan tahu ya aturan integral, kalau sekan kuadrat dx, sekan kuadrat x dx itu kan nilainya tan x gitu ya. Ini sebagai dasar ya. Nah, kita sekarang mulai mengerjakan ini. Integral dari 2 sekan kuadrat 2pi dikurangi 4x dx itu kita bisa menuliskannya begini teman-teman ya. 2 integral sekan kuadrat 2pi dikurangi 4x D 2pi min 4x. D dari 2pi min 4x kan negatif 4, maka supaya sama seperti tadi harus nilainya harus 2 gitu ya. Nilainya harus 2. Kemudian ini, jadi supaya itu berarti nilainya di depannya harus dikalikan min 1/4 gitu ya. Jadi hitungannya berapa? Min 1/4 kali 2 min setengah. Hasilnya berapa? Sekan kuadrat ini kan sama-sama. Yang dalam kurung itu 2pi dikurangi 4x, yang kanan itu 2pi dikurangi 4x. Jadi min setengah tan 2pi dikurangi 4x. Ya, ketemunya itu. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 8. Nilai dari integral 5 sin pangkat 3x cos 2x dx adalah A2 cos 5x cos pangkat 5x dikurangi 5 cos pangkat 3x ditambah 5 cos x ditambah C. B 2 cos pangkat 5x dikurangi 5 cos pangkat 3x ditambah 5 cos x tambah C. Yang C negatif 2 cos pangkat 5x ditambah 5 cos pangkat 3x dikurangi 5 cos x tambah C. D
D 2 cos pangkat 5x ditambah 5 cos pangkat 3x ditambah 5 cos x tambah C. Ini soal-soal kompetensi teknis untuk bidang profesional, ini memang menuntut kalian untuk mempelajari lebih dalam teman-teman. Ini soalnya memang rumit, maka dari itu kalian harus banyak berlatih supaya nanti ketika tes itu jadi mudah ya. Kalau banyak berlatih maka nanti alurnya akan mudah ditangani gitu ya. Oke, bagaimana cara menyelesaikan seperti ini? Coba kita tuliskan begini. Sin pangkat 3x kita ubah dulu menjadi sin pangkat 2x sin x, gitu kan, boleh kan ya, seperti itu. Kemudian cos 2x itu kan nilainya sama dengan 2 cos kuadrat x dikurangi 1 ya. Kalau lupa bagaimana Kak? Nah, kalau lupa dipelajari lagi ya. Sin pangkat 3 itu artinya kan sin pangkat 2 kali sin ya. Cos 2x itu kan berarti 2 cos kuadrat x dikurangi 1. Itu kan sama ya, itu aturannya begitu. Kemudian kita gantikan sin kuadrat x dengan 1 dikurangi cos kuadrat x. Karena apa? Sin kuadrat x tambah cos kuadrat x kan sama dengan 1, maka sin kuadrat x 1 dikurangi cos kuadrat x ya. Terus kemudian 2 cos kuadrat x dikurangi 1, yang sinnya itu yang di tengah tadi kita taruh di samping kanan gitu. Hasilnya berapa? Ternyata 2 cos kuadrat x dikurangi 2 cos 4x dikurangi 1 ditambah cos kuadrat x sin x dx. Hasilnya berapa lagi? Integral dari 5 negatif 5 2 cos kuadrat x ditambah cos kuadrat x, hasilnya 3 cos kuadrat x dikurangi 2 cos pangkat 4x dikurangi 1. Nah, sin x dx itu kan ternyata isinya adalah d cos x kan, gitu, sama kan. Sin x dx itu sama dengan turunannya cos x kan, atau d cos x gitu ya. Nah, itu kan sama-sama fungsinya sudah cos semua, maka kita bisa hitung langsung. Jadi negatif 5 kemudian 3 cos kuadrat x, 3 cos kuadrat x itu kalau diintegralkan kan cos pangkat 3x, kemudian dikurangi 2 cos pangkat 4x itu kalau diintegralkan kan jadi 2/5 cos pangkat 5x, kemudian 1 itu 1 kalau diintegralkan dengan d cos x hasilnya adalah negatif cos x gitu ya. Hasilnya berapa? Berarti negatif 5 cos pangkat 3x ditambah 2 cos pangkat 5x ditambah 5 cos x tambah C. Nah, kita urutkan pangkatnya, yang paling tinggi adalah pangkat 5, jadi 2 cos pangkat 5x dikurangi 5 cos pangkat 3x ditambah 5 cos x tambah C. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Memang agak ribet ya, tapi kalau kalian banyak berlatih saya kira itu bukan hal yang sulit gitu ya teman-teman. Silakan banyak berlatih tentang integral, baik itu fungsi trigonometri maupun integral biasa gitu ya. Kemudian nomor 9 ada pertanyaan yang cukup menarik ya. 4 log 8 pangkat 3 diper 4 log 2 log kuadrat 32 dikurangi 4 log kuadrat 2. Nilainya berapa? Coba kita tulis dulu soalnya cara mengerjakannya. Kita lihat opsinya 3/4, 5/4, 1/3, 1/4. Ini ya, kita tulis dulu soalnya seperti ini. Kemudian kita tulis begini teman-teman. 3-nya itu kan 8 pangkat 3, berarti 3-nya itu kan bisa ke depan ya. Jadi 3 log 8, 4 log 8 itu kan log 8 per log 4 gitu ya. Kemudian yang bawahnya juga dikuadratkan kan jadi 4 log 32 itu kan log 32 dibagi log 4. Kemudian 4 log kuadrat 2 itu kan kalau ditulis log 2 per log 4 dikuadratkan kan gitu. Ini semuanya kita bisa tulis bilangan pokoknya dengan angka 2, jadi hasilnya begini. Log 8 ya, 2 log 8 ketemu 3, 2 log 4 ketemu 2, 2 log 32 ketemunya adalah 5, 2 log 4 adalah 2,
kemudian 2 log 2 1, kemudian 2 log 4 ketemunya 2, jadi tulisnya jadi seperti ini ya. Kemudian kita tinggal tulis 3 kali 3 per 2 ketemunya 9 per 2, 5 per 2 kuadrat itu 25 per 4, kemudian setengah kuadrat itu 1/4. Kalau kita tulis jadi 9 per 2 dibagi dengan 24 per 4, jadi 9 kali 4 ketemu 36, 2 kali 24 48. Kalau kita sederhanakan masing-masing dibagi 12 ketemunya 3/4. Oh, ketemulah, jadi jawabannya adalah 3/4. Next, nomor 10. Inverse dari Y sama dengan 5 pangkat 2X adalah, apakah A, Y sama dengan 25 log X, B, Y sama dengan 5 log X, C, Y sama dengan 2 log X, D, Y sama dengan 5 log 2X. Nah, ini jawaban yang benar. Bagaimana kita kalau mencari inverse dari fungsi pangkat seperti ini ya. Jadi Y sama dengan 5 pangkat 2X, itu caranya dengan cara mengelog, dikasih log gitu ya. Log Y sama dengan ruas kiri dan ruas kanan kita kasih log, jadi log Y sama dengan log 5 pangkat 2X. Nah, 2X nya itu kan bisa berubah ke depan jadi kali kan, jadi log Y sama dengan 2X kali log 5. Nah, kemudian log 5 nya pindah ruas, jadi dibagi kan, log Y per log 5 ketemunya 2X, maka 5 log Y sama dengan 2X, maka X nya adalah setengah dari 5 log Y. Setengah dari 5 log Y, kalau kita tulis nama lainnya setengah dari 5 log X, itu kalau diubah jadi fungsi inverse nya, X diganti Y dan Y nya diganti X. Nama lainnya apa? Kalau setengah 5 log X itu nama lainnya adalah 25 log X. Jadi setengah itu kita jadi 5 nya jadi kuadrat ya, 25 log X ya. Jadi jawabannya adalah 25 log X. Jadi jawabannya adalah A. Nah, itu dulu teman-teman 10 soal untuk kompetensi teknis guru matematika. Ini sebagai jawaban atas request dari teman-teman. Oh, Kak, bagaimana kalau kompetensi teknis untuk matematika ini saya sudah berikan? Nanti akan saya kaji untuk 60 soal ya teman-teman. 60 soal yang memang saya ambil dari bank soal Kemendikbud ya. Karena memang soal-soal ini sama dengan soal SKB, sama juga dengan soal PPG, UTN itu sama. Jadi kita ambil gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman ada info sedikit bagi teman-teman yang ada penawaran buku dan lain-lain yang berasal dari luar ya, mengatasnamakan Daring Math Channel, jangan percaya ya teman-teman ya. Jadi Daring Math Channel itu merekomendasikan sesuai dengan pesanan ya, pesanan yang masuk di formulir pesanan itu. Ketika kalian memesan misalkan ebook masuk di formulir pesanan, kalian akan diberikan SMS ya, nama kalian, kemudian gitu atas nama Prisa Margamiana, itu official dari admin gitu ya, dari Daring Math Channel gitu ya. Itu dulu, cukup sekian ya teman-teman, dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.